Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita masih dalam pembahasan yang sama, bab mengenai hukum waris dalam Islam. Terkhusus, kita akan mempelajari mengenai pelaksanaan dan hikmahnya. Ahli waris yang pertama yaitu ahli waris zawil furud, yang artinya ahli waris yang memperoleh bagian dari harta warisan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada 6, yaitu setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, 2/3, dan 1/8. Ahli waris yang mendapat bagian 2/3. Yang pertama adalah 2 orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki tanpa ada anak laki-laki atau perempuan sekandung. Yang ketiga, 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sekandung tanpa saudara perempuan sebapak atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. Dan yang keempat, 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sebapak tanpa saudara perempuan sekandung atau anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. Ahli waris yang mendapat bagian setengah, yang pertama adalah anak perempuan jika tidak ada saudara baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, saudara perempuan tunggal yang sekandung tanpa ada saudara laki-laki, bapak, anak, atau cucu dari anak laki-laki. Yang ketiga, saudara perempuan tunggal sebapak tanpa ada saudara laki-laki, bapak, anak, atau cucu dari anak laki-laki. Yang keempat, suami tanpa anak atau cucu. Dan yang kelima, cucu perempuan jika sendirian tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga ada 2. Yang pertama adalah suami jika istri yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu. Dan yang kedua, istri jika suami yang meninggal itu tidak mempunyai anak atau cucu. Ahli waris yang mendapat bagian 1/6. Yang pertama, bapak jika yang meninggal ada anak atau cucu. Yang kedua, kakek jika yang meninggal ada anak atau cucu tetapi tidak ada bapak. Yang ketiga, ibu jika yang meninggal mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan lebih dari 2 yang sekandung, bapak atau ibu. Yang keempat, nenek jika yang meninggal ada anak atau cucu tetapi tidak ada ibu. Yang kelima, cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama dengan anak perempuan tunggal tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak laki-laki paman dari bapak. Dan yang keenam, saudara laki-laki atau perempuan seibu jika yang meninggal dunia tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu perempuan, atau laki-laki dari anak laki-laki. Dan yang terakhir, saudara perempuan sebapak jika ada satu saudara perempuan sekandung tidak memiliki saudara laki-laki sebapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek, dan tidak ada anak laki-laki. Ahli waris yang mendapat bagian 1/4 ada 2. Yang pertama, ibu jika yang meninggal itu tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki, tidak memiliki 2 saudara atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang kedua, 2 orang saudara perempuan atau lebih yang seibu jika tidak ada ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Yang terakhir, ahli waris yang mendapat bagian 1/8, yaitu istri jika suami meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, selanjutnya, selain ahli waris zawil furud, ada juga ahli waris asobah.
Ahli waris asobah adalah ahli waris yang bagiannya belum diatur secara tetap baik dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, ahli waris asobah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama asobah bin nasab dan yang kedua asobah bisabab. Asobah bin nasab terbagi menjadi tiga. Yang pertama asobah bin nafsi, yaitu saudara laki-laki yang memiliki hubungan dekat dengan orang yang meninggal tanpa diselingi oleh seorang perempuan. Yang kedua, asobah bil ghair, yaitu setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi asobah dan bersama-sama menerima asobah. Yang ketiga, asobah ma'al ghair, yaitu setiap perempuan yang membutuhkan orang lain untuk menjadi asobah, akan tetapi orang lain tersebut tetap mendapatkan bagiannya. Dan yang kedua, asobah bisabab, yaitu seseorang yang menjadi ahli waris bukan karena adanya hubungan nasab, namun karena adanya suatu hal yang menyebabkan menjadi ahli waris. Pihak golongan yang menjadi asobah bisabab itu orang yang membebaskan budak, lelaki maupun perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan ada 3 cara. Yang pertama pembagian sempurna, yang kedua dengan cara awal, dan yang ketiga adalah dengan cara rod. Untuk mempermudah pemahaman kalian mengenai ketiga cara ini, nanti Ibu akan jelaskan langsung dengan kasus dan bagaimana cara pembagiannya. Namun sebelum itu, akan ada istilah-istilah yang sering Ibu sebutkan. Yang pertama adalah asal masalah atau AM, yaitu KPK. Pada saat pembagian nanti, ada penyebut yang harus disamakan untuk mempermudah pembagiannya dengan cara KPK. Yang kedua adalah adadur ru'us atau AR, yaitu harta yang ditinggalkan oleh muwaris. Yang ketiga siham atau S, yaitu AM, asal masalah dikali dengan bagian ahli waris. Bagian ahli waris di sini ada 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, dan asobah atau sisa. Yang terakhir adalah majmu siham atau MS, yaitu jumlah seluruh siham. Nah, selanjutnya asal masalah di sini nanti caranya seperti ini ya. Ada angka 2, angka 4, angka 6, bisa juga ada angka 8, angka 3, dan lain-lain. Nanti diurutkan. Lalu nanti kita cari angka yang sama di antara angka-angka yang kita cari. Dan yang terakhir yaitu bagian warisan. Untuk mempermudahnya, sudah Ibu siapkan rumusnya, yaitu AR ada ru'us dibagi AM asal masalah dikali S dikali sihamnya. Nanti kita akan dapatkan bagian warisan. Baik, kita mulai dengan pembagian sempurna. Jika bilangan pembagi dapat langsung digunakan tanpa harus dinaikkan atau diturunkan terlebih dahulu, maka pembagian waris dapat dilakukan dengan pembagian sempurna. Contohnya adalah seorang suami meninggal dunia. Ia meninggalkan warisan senilai 150 juta rupiah. Nah, 150 juta ini berarti masuknya ke AR ya. Ada ru'us, yaitu harta yang ditinggalkan. Kita tulis. Yang pertama adalah AR. AR-nya 150 juta rupiah. Ia juga memiliki hutang senilai 5.500.000 rupiah kepada temannya. Hutang 5.500.000 rupiah. Biaya perawatan jenazah dan pemakaman sebesar 500.000 rupiah. Ahli waris yang ditinggalkan yaitu
istri, yang kedua ayah, yang ketiga seorang anak laki-laki, dan yang keempat seorang anak perempuan. Perlu kita ketahui bahwa harta warisan yang dapat dibagikan kepada ahli waris yaitu harta yang sudah terbebas dari hutang, dari wasiat, dan juga dari biaya pemakaman. Maka dari itu, hutang dan pemakaman menjadi biaya yang wajib ditunaikan oleh mewaris. Kita jumlahkan, 5.500.000 rupiah ditambah 500.000 hasilnya adalah 6 juta. Maka AR di sini 150 juta dikurangi 6 juta rupiah. Hasilnya adalah dikurang ya. Adalah 144 juta rupiah. Nah, ini adalah harta yang dapat dibagikan kepada ahli waris. Selanjutnya, kita cari bagian ahli waris. Yang ini ya. Nah, bisa kalian lihat di tabel atau buku PAI, istri itu bisa mendapat 1/6 dan juga bisa mendapat 1/8. Karena di sini istri memiliki 2 orang anak, maka dari itu istri mendapatkan bagian 1/8. Dan ayah mendapatkan 1/6 karena memiliki cucu. Nah, anak laki-laki dan perempuan di sini menjadi asobah atau sisa. Nah, langsung kita kalikan dengan 144 juta rupiah. Caranya adalah 144 juta rupiah dikali 1 dibagi 8. Hasilnya adalah 18 juta rupiah. Bagian ayah 144 juta dikali 1 dibagi 6. Hasilnya adalah 24 juta rupiah. Bisa kalian hitung lagi ya di kalkulator masing-masing. Nah, selanjutnya, karena anak perempuan dan laki-laki mendapatkan sisa, maka dari itu kita jumlahkan terlebih dahulu kedua bagian yang sudah didapatkan oleh istri dan ayah. Hasilnya adalah 42 juta. Nah, berarti harta yang 144 tadi kita kurangi dengan 42 ya. 144 juta dikurangi 42 juta. Hasilnya adalah 102 juta rupiah. Nah, harta inilah yang akan dibagikan kepada asobah. Anak laki-laki mendapatkan bagian 2/3 dan anak perempuan mendapatkan 1/3. Dikali 102 juta. 102 juta. Caranya tetap sama, 102 juta dikali 2 dibagi 3. Hasilnya adalah 68 juta. Dan anak perempuan 102 juta dikali 1 dibagi 3 mendapatkan 34 juta rupiah. Nah, inilah hasilnya. Istri mendapat 18 juta, ayah mendapat 24 juta, anak laki-laki mendapat 68 juta, dan anak perempuan mendapatkan 34 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita mempelajari pembagian harta warisan yang kedua dengan cara awal. Baik, kita beranjak kepada pembagian harta warisan yang kedua, yaitu dengan cara awal.
Aul adalah kasus di mana AM atau asal masalah lebih kecil daripada siham. Maka dari itu nanti AM akan dinaikkan, disamakan dengan siham. Nah, untuk lebih mudahnya, Ibu akan jelaskan dengan sistem tabel ya. Nah, sudah Ibu siapkan. Contohnya dari cara Aul di sini. Seorang perempuan meninggal dunia. Ia meninggalkan seorang anak perempuan. Berarti ahli waris yang pertama adalah anak perempuan. Dua orang saudara perempuan sekandung. Dua saudari sekandung. Ibu, yang ketiga ibu, dan ayah. Setelah seluruh kewajiban mewaris telah ditunaikan, jumlah harta yang akan dibagikan kepada ahli waris yaitu 270 juta rupiah. Dengan keadaan demikian, pembagian waris dilakukan sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama adalah kita cari tahu dulu bagian ahli waris. Yang pertama, anak perempuan mendapatkan bagian 1/2. Dua saudari sekandung mendapatkan bagian 2/3. Ibu mendapatkan 1/6 karena ada cucu. Dan ayah mendapatkan 1/6 karena memiliki cucu. Selanjutnya, setelah itu kita harus cari tahu dulu AM atau asal masalahnya. Karena ini penyebutnya beda semua kan ya. Nah, kita samakan terlebih dahulu dengan KPK. Contohnya sama seperti ini. Di sini ada angka 2, 3, 6, dan 6. 2, 3, dan 6. 2, 4, 6, 8, 10, dan lain-lain. 3, 6, 9, 12, 15, dan lain-lain. 6, 12, 18, dan lain-lain. Nah, dari ketiga angka di sini sudah kita temukan angka yang sama, yaitu 6, 6, dan 6. Maka dari itu, AM-nya kita temukan yaitu 6. Nah, 6. Nah, selanjutnya kita cari sihamnya. Siham adalah AM dikali bagian ahli waris. AM yaitu 6 dikali bagian ahli waris. 6 dikali 1 yaitu 6 dibagi 2. Hasilnya 3. 6 dikali 2, 12 dibagi 3. Hasilnya 4. 6 dikali 1 dibagi 6. Hasilnya 1. Dan 6 dikali 1 dibagi 6. Hasilnya juga 1. Lalu siham ini kita jumlahkan. 3 ditambah 4 tambah 1 tambah 1 hasilnya adalah 9. Nah, inilah yang disebut dengan majmu siham, yaitu jumlah seluruh siham. Nah, ternyata sudah kita ketahui bahwa siham di sini majmu sihamnya 9, sementara AM-nya 6. Nah, disinilah yang disebut awal. AM lebih kecil daripada siham, maka dari itu harus dinaikkan. Karena syaratnya untuk membagikan warisan di sini, AM dan siham haruslah sama. Karena AM ini lebih kecil, maka AM diawalkan. Diawalkan menjadi 9.
Nah, sudah sama. Selanjutnya, step yang terakhir adalah bagian warisan. Sudah Ibu jelaskan tadi, bagian warisan di sini sudah Ibu siapkan rumusnya. Bagian warisan sama dengan AR dibagi AM dikali S. AR-nya berapa? 270 juta dibagi AM 9 dikali S. S-nya adalah siham. Dikali 3. Hasilnya adalah 90 juta rupiah. Bisa kalian hitung lagi ya di kalkulator masing-masing. Yang kedua, 2 saudari sekandung. AR dibagi AM dikali S. Hasilnya adalah 120 juta rupiah. Nah, karena di sini saudarinya ada 2 ya, berarti masing-masing mendapatkan 60 juta rupiah. Ibu, AR dibagi AM dikali S. Hasilnya adalah 30 juta rupiah. Dan ayah juga sama. AR dibagi AM dikali S. Hasilnya 30 juta rupiah. Nanti bisa kalian hitung lagi. 90 juta tambah 120 tambah 30 dan tambah 30 hasilnya adalah 270 juta rupiah. Nah, kira-kira seperti itu cara perhitungan awal. Kita lanjut kepada pembagian harta warisan dengan cara ROD. Baik, cara yang terakhir yaitu pembagian harta warisan dengan cara ROD. ROD yaitu kasus di mana AM lebih besar daripada siham. Asal masalahnya lebih besar daripada siham. Maka nanti akan terjadi pengembalian sisa harta waris kepada ahli waris yang berhak mendapatkan sisanya. Namun penggunaan cara ROD di sini memiliki 3 syarat. Syaratnya, yang pertama, adanya ahli zawil furud, adanya ahli waris yang ini ya. Yang kedua, ada kelebihan harta warisan setelah dibagi. Dan yang terakhir, tidak ada ahli waris asobah. Nah, contohnya, seorang suami meninggal dunia. Ia meninggalkan seorang istri ibu, dan saudara laki-laki seibu. Nah, selanjutnya kita cari bagian ahli warisnya. Istri mendapatkan 1/4 karena tidak ada anak.
ibu mendapatkan 1/3 karena tidak memiliki cucu. Saudara laki-laki seibu mendapatkan 1/6 dikali tadi belum ibu sebutin ya. Setelah seluruh kewajiban mewaris telah dipenuhi, sisa harta yang dapat dibagikan AR-nya itu 48 juta. Nah, 1/4 dikali 48 juta sama dengan 12 juta rupiah. Caranya masih sama kayak tadi, 48 juta dikali 1 dibagi 4. Hasilnya adalah 12 juta rupiah. Selanjutnya, ibu dikali 48 juta rupiah. 48 juta dikali 1 dibagi 3. Hasilnya adalah 16 juta rupiah. Dan yang terakhir, saudara laki-laki seibu. 48 juta dikali 1 dibagi 6. Hasilnya adalah 8 juta rupiah. Kita jumlahkan ya. 12 juta ditambah 16 juta ditambah 8 juta. Hasilnya adalah 36 juta rupiah. Nah, hasil dari pembagian waris ini ternyata lebih kecil daripada harta yang ditinggalkan. Artinya, hartanya masih tersisa. 48 juta rupiah dikurangi 36 juta rupiah, maka tersisa sebanyak 12 juta rupiah. Nah, karena kasus ini yang pertama ada ahli zawil furud, sudah ada kelebihan harta warisan karena di sini masih tersisa dan juga tidak ada asobah, maka dari itu 12 juta ini dikembalikan kepada ahli waris yang berhak menerima sisanya. Ahli waris yang berhak mendapatkan sisa yaitu ibu dan saudara seibu. Istri tidak dapat sisanya karena tidak termasuk ke dalam ahli waris yang berhak mendapatkan sisa. Ibu bagiannya 1/3 dan saudara seibu bagiannya 1/6 dikali, kita cari AM-nya ya. Lalu kita cari AM-nya. 3 dan 6 berarti AM-nya 6. Hasilnya 6 dikali 1 dibagi 3 yaitu 2. 6 dikali 1 dibagi 6 hasilnya 1. 2 dan 1 ini maksudnya kepada siham. Ibu tulis di sini ya, AM nya 6. Nah, sihamnya 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Nah, disinilah yang disebut rod, yaitu AM lebih besar daripada siham. Kebalikan dari awal, AM di sini dirodkan menjadi 3 mengikuti sihamnya. Nah, maka dari itu dirodkan menjadi 2/3. Dirodkan menjadi 1/3. Selanjutnya dikali 12 juta hasilnya adalah 8 juta
ibu mendapat 8 juta, dan saudara seibu mendapatkan 4 juta rupiah. Delapan juta ditambah 4 juta itu 12 juta. Jadi di sini istri mendapatkan 12 juta, ibu mendapatkan 16 ditambah 8 juta yaitu 24 juta, dan saudara seibu mendapatkan 8 ditambah 4, 12 juta rupiah. Selanjutnya, manfaat menerapkan hukum waris dalam Islam. Yang pertama, menumbuhkan perilaku peduli terhadap orang lain. Yang kedua, menegakkan syariat Islam. Yang ketiga, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan. Yang keempat, terciptanya keadilan dalam kehidupan berkeluarga. Yang kelima, terciptanya ketentraman hidup dalam berkeluarga. Yang keenam, mempererat tali silaturahmi antar anggota keluarga. Yang ketujuh, mencegah timbulnya konflik antar keluarga yang ditinggalkan. Dan yang kedelapan, mengingatkan kedudukan dan kewajiban setiap anggota. Sekian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.